Aida minum dua. Jumpa kembali bersama saya Bang Viko Pate. Oke, para pemirsa yang menyaksikan di mana saja Anda berada, episode saat ini adalah episode tentang bagaimana programmer dan juga musisi, pemain musik. Karena kalau pemain musik ini adalah dia yang bermain musik, yang latihan, memainkan alat musik ya, yang latihan dan menguasai ilmu musiknya. Kalau programmer adalah yang menguasai teknologi. Khususnya sekarang ini kan kita lihat ya lagi melanda di dunia bahwa musik programmer itu tidak perlu bisa main musik. Jadi mereka yang nggak perlu bisa main musik tapi dengan teknologi yang ada, dengan alat-alat teknologi yang ada itu mereka bisa memainkan musik itu sendiri dan terkenal dan laku gitu. Program-program mereka itu di seluruh dunia saat ini ya. Kita lihat bahwa perkembangan teknologi computerized ini membuat musik programmer itu menjadi begitu digemari ya. Di satu sisi ada musisi yang setiap hari main gitar latihan, main piano, main drum, main bass, ya, main saxophone. Dia latihan satu hari mungkin 2 jam, ada yang 3 jam. Dan itu hari-hari mereka lakukan. Mereka tidak mengetahui tentang programmer. Mereka tidak mengerti tentang program-program untuk membuat musik secara digital. Makanya memang perlu musisi-musisi konvensional itu yang memang sudah terlahir, jadi mereka sudah sebagai seorang pemain musik yang menguasai alat musik itu harus belajar tentang bagaimana tentang program musik. Begitu juga programmer itu mereka juga sewajarnya harus mengetahui basic-basic tentang bermusikan ini. Atau yang paling bagus adalah memang antara musisinya itu, pemain musik yang konvensional itu bekerja sama dengan programmer supaya mendapatkan suatu karya yang baik ya, karya yang bagus dan dahsyat. Karena kalau tidak menguasainya, dia agak susah kan memprogramnya. Misalnya seorang musisi tadi kan, pemain musik tadi, dia bisa main alat musik tapi dia nggak ngerti tentang program kan. Nah jadi kalau programmer dia nggak tahu main musik pun dia bisa membuat suatu musik dengan programnya. Nah disinilah perlu bersinergi antara keduanya supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi jangan kita benturkan antara persaingan antara musisi konvensional dengan programmer atau ahli-ahli computerized dalam dunia musiknya gitu. Malah sebagusnya ya bekerja sama. Si musisi konvensional juga sudah harus belajar yang namanya musik digital, bagaimana membuat program, dan programmer juga menguasai alat musik ke depannya, jadi mereka akan lebih yahut lah gitu. Nah jadi jangan kita menjadikan suatu rivalitas antara musisi konvensional ya kan dengan programmer. Malah sebenarnya harusnya berduanya bekerja sama yang baik. Jadi jangan kita benturkan menjadi satu persaingan. Biar dua-duanya ke depan ini, dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Jadi kita harus bekerja sama, bersinergi yang baik antara kedua ini akan menghasilkan suatu hasil yang
baik juga pastinya. Gitu. Karena teknologi itu ya, itu juga suatu nggak akan mungkin bisa kita hindari. Inilah sesuatu kemajuan zaman dengan teknologi yang mutakhir sekarang ini, nggak mungkin kita bisa hindari. Itu harus berjalan terus. Hidup ini harus ke depan, harus berjalan terus dengan modernitas yang ada ya, dengan teknologi-teknologi canggih. Makin hari manusia-manusia itu makin canggih. Jadi itu kita harus ikutin. Kalau kita nggak bisa ngikutinya itu kita ketinggalan. Kita akan ketinggalan informasi, ketinggalan kemampuan. Makanya ke depan ini semuanya harus terus belajar. Belajar untuk suatu pembaharuan. Perubahan-perubahan mutakhir kita harus belajar. Oke? Sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam paten.